Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan cara membuat studi kasus reflektif sesuai rubrik penilaian agar Bapak Ibu tidak bingung membuat studi kasus agar mendapatkan nilai yang maksimal. Pertama, Bapak Ibu sudah membaca kisi-kisinya tentang studi kasus reflektif ya. Di sini tidak saya akan jabarkan lagi. Pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan kisi-kisinya. Nah, di sini triknya yaitu yang saya akan sampaikan di video ini, yaitu Bapak Ibu lihat rubriknya. Jadi Bapak Ibu tidak bingung. Pertama, tentang identifikasi masalahnya, ada rubriknya, upaya penyelesaiannya, hasil, dan pengalamannya. Yang pertama yaitu di sini saya buat judul, karena dari judul ini baru kita bisa menjelaskan atau mengarang narasi Bapak Ibu ya. Dari judul ini narasi sesuai dengan 4 kerangka: identifikasi, terus upaya, hasil, dan pengalaman berharga. Jadi di sini saya ada judulnya, yaitu meningkatkan kemampuan membaca harokat melalui media video animasi interaktif di kelas 1A SDN Merdeka semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, rubrik yang pertama Bapak Ibu kalau ingin mendapat nilai baik sekali, sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Kondisi yang diharapkan seharusnya, kondisi yang terjadi, dan gap-gap itu perbedaan antara yang seharusnya dan diharapkan Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa dilihat nilainya ada 1 sampai 10 begitu Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita secara komprehensif ya, jelas. Komprehensif itu maknanya luas dan jelas. Pertama, untuk identifikasi masalah pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap, saya mengajar mata pelajaran PAI di kelas 1A SDN Merdeka pada bab 1, yaitu Al-Quran Pedoman Hidupku, yang memuat materi pembahasan tentang menal harokat, membaca huruf hijaiyah, membaca surah Al-Ikhlas, dan pesan pokok surah Al-Ikhlas. Pada saat melakukan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu membaca harokat fathah, kasroh, dan doma, pembelajaran awal dilakukan dengan pendekatan konvensional. Saya menuliskan huruf berharokat di papan tulis, menjelaskan secara lisan, dan mengajak siswa mengulang bacaan secara klasikal. Saya menggunakan buku teks sebagai acuan utama dan media pendukung berupa papan tulis dan kartu huruf Arab. Nah, ini masuk ke nomor 1 Bapak Ibu ya. Kalau mau dapat nilai 9-10, menguraikan masalah nyata pernah dihadapi. 1. Kondisinya yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap. Ini kondisi yang dihadapi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya. Namun selama proses pembelajaran saya menemukan beberapa kendala. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang terjadi yaitu siswa kesulitan membedakan bentuk dan bunyi huruf harokat, banyak yang bingung membedakan antara fathah kasroh, serta sulit mengucapkan dengan benar. Kemudian minat belajar rendah, yaitu dengan siswa terlihat pasif, bosan, atau terganggu perhatiannya selama mengikuti proses belajar berlangsung. Metode terlalu monoton, yaitu melakukan kegiatan membaca berulang dari papan tulis membuat siswa cepat bosan dan kurang antusias. Kemudian tingkat pemahaman rendah, dari evaluasi awal hanya 8 dari 28 siswa atau 28% yang dapat membaca huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Kemudian kurangnya asosiasi visual dan auditori. Peserta didik di kelas rendah memerlukan dukungan audiovisual untuk mengenal bentuk dan suara harokat yang lebih kuat. Peserta didik kelas rendah belum cukup matang untuk memahami simbol harokat tanpa bantuan visual konkret. Kemudian pendekatan masih teacher center. Aktivitas lebih banyak didominasi guru, sementara siswa hanya sebagai penerima informasi. Rendahnya keterlibatan siswa, hanya sebagian kecil yang aktif mengikuti pembelajaran. Beberapa tampak pasif, bahkan tidak memahami apa yang dibaca. Nah, kemudian ini gapnya Bapak Ibu ya. Nah, dari evaluasi awal hanya 28% tadi ya Bapak Ibu, lupa di sini. Nah, 28%. Nah, ini buktinya Bapak Ibu ya. Siswa mampu membaca huruf harokat dengan benar, terutama pada huruf yang digabung dengan harokat, kasroh, dan doma. Masalah ini menunjukkan bahwa pendekatan dan media yang digunakan belum sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif dan gaya belajar peserta didik kelas rendah. Nah, ini gapnya Bapak Ibu. Setelah itu kita cari upayanya, ini rubrik upaya Bapak Ibu ya.
Ingat tadi nilai 1 sampai 10. Kalau ingin mendapat nilai yang bagus, berarti yang sebelah sini Bapak Ibu yang sebelah kanan. Operasional dapat dilakukan, rasional sesuai dengan masalah, dalam lingkungan, tugasnya sebagai guru. Nah, ini ada rubriknya, jadi kita harus membuat narasi yang menjelaskan mendapatkan rubrik nilai yang bagus. Solusi pembelajaran berpusat pada solusi yang di sini yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik berbasis video animasi interaktif. Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dengan guru PAI kelas paralel, saya memutuskan untuk menggunakan video animasi interaktif sebagai alternatif pembelajaran. Berikut strategi saya yang lakukan saat menyusun ulang pendekatan pembelajaran dengan prinsip student center learning yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Solusi ini mencakup saya pertama kali memanfaatkan media video animasi interaktif, kegiatan kolaboratif, lembar kerja mandiri, dan penilaian autentik. Sebenarnya begitu saja boleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ingat kata-katanya juga ada ya. Di sini saya sudah mengetik sebanyak ini, masih baru mendapatkan jumlah kata, karakter ini katanya baru 1200. Saya sampai saat ini belum tahu Bapak Ibu berapa ketentuannya. Yang penting Bapak Ibu mengalir saja ya dalam membuat refleksi. Pemanfaatan media video animasi interaktif itu saya memilih mengadaptasi video pembelajaran berisi huruf hijaiyah dengan animasi warna-warni diiringi lagu sederhana dan narasi. Ini Bapak Ibu jelaskan. Setiap video menampilkan satu jenis harokat, fathah, kasroh, doma secara bertahap agar tidak membingungkan siswa. Setiap huruf dibacakan dengan intonasi lambat, pengulangan, dan ritme nyanyian ringan agar mudah diingat. Video disisipkan momen tanya jawab, tantangan kecil seperti ayo tebak huruf ini, atau ikuti bacaanku ya. Dalam video disisipkan karakter kartun anak-anak yang mengajak menirukan suara dengan gerakan mulut. Kemudian solusi yang kedua mengadakan kegiatan kolaboratif, yaitu diskusi dan bermain dalam kelompok kecil. Setelah ditayangkan video, siswa dibagikan dengan kelompok kecil, diberi kartu, huruf, dan harokat. Mereka diajak bermain tebak bunyi harokat secara berpasangan dan bergilir menjadi penanya dan penjawab. Diskusi ringan dilakukan antara teman sebaya, misalnya huruf ba dengan kasroh dibaca apa ya? Kemudian saya membuat lembar kerja mandiri dan kreatif. Siswa mengisi LKPD yang berisi eksploratif seperti menempelkan stiker harokat pada huruf yang sesuai, menggambar wajah huruf yang menyuarakannya, menghubungkan huruf dengan suara matching game. Aktivitas ini memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi makna sendiri, bukan sekadar menghafal. Kemudian saya melakukan penilaian autentik, yaitu melakukan observasi dan serta penilaian proyek kelompok tadi itu Bapak Ibu ya, menyelesaikan EKPD tentang penyusunan harokat. Kemudian guru mendorong siswa melakukan refleksi sederhana seperti huruf apa yang kamu paling suka baca hari ini, apa yang kamu pelajari dari video tadi. Itu bentuk reflektif dari siswa. Selanjutnya yaitu hasil upaya. Setelah diterapkan solusi, bagaimana hasilnya? Nah, ingat Bapak Ibu, kita jabarkan solusinya yang komprehensif Bapak Ibu ya, agar nilainya mendapatkan nilai yang baik. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran berpusat pada peserta didik berbasis video animasi interaktif, yaitu setelah penerapan strategi student center selama 2 minggu atau 4 jam pelajaran sebanyak 2 kali pertemuan, hasil yang diperoleh sangat positif. Nah, peningkatan pemahaman dan kemampuan membaca harokat, 23 dari 28 siswa atau 80% mampu membaca harokat dengan baik dan percaya diri, serta harokat secara benar dan jelas. Siswa lebih aktif dan percaya diri. Mereka antusias menunggu giliran membaca dan bermain dan berdiskusi dalam kelompok. Visualisasi mempermudah pemahaman. Nah, ini kita harus lihat Bapak Ibu ya. Hasil upaya itu mencakup bentuk keberhasilan, bukti pendukung, sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Jadi kita harus menjelaskannya sesuai rubrik itu Bapak Ibu ya. Pertama, bukti pendukung tadi ini 23 dari 28% ini ada buktinya. Kemudian bentuk keberhasilannya, bukti pendukungnya itu tadi siswa lebih aktif, percaya diri. Poin ketiga, visualisasi mempermudah pemahaman.
kemudian terbangun kerja sama dan rasa ingin tahu, meningkatkan rasa percaya diri siswa yang semula pasif, mulai aktif menjawab dan mengangkat tangan saat ditanya. Guru lebih sebagai fasilitator, saya tidak lagi menjadi pusat informasi, tetapi pengarah dan pendamping proses belajar. Kemudian saya melibatkan orang tua, yaitu mengizinkan video dibawa pulang atau dalam bentuk link ya, yang kemudian orang tua turut membantu proses belajar di rumah. Yang ini kemudian ditambahkan melalui grup WhatsApp ya, Bapak Ibu bisa di rumah dibagikan melalui grup WhatsApp gitu ya, Bapak Ibu ya, ini kurang ya bahasanya. Kemudian poin yang keempat yaitu langkah yang keempat yaitu refleksi pengalaman berharga. Nah, pengalaman berharga ini poin yang dapat nilai 9 sampai 10 ini. Pengalaman berharga dapat dipetik berkaitan cara penyelesaian masalah, antisipasi, peningkatan kualitas. Bapak Ibu sebutkan, narasikan, ceritakan ya Bapak Ibu sesuai rubrik. Jadi tidak kemana-mana begitu Bapak Ibu. Cara menyelesaikan masalahnya yaitu pemanfaatan media animasi interaktif. Yang keempat yaitu refleksi pengalaman berharga. Pembelajaran berpusat pada peserta didik berbasis video animasi interaktif. Nah, kita lihat lagi rubriknya Bapak Ibu. Nah, di situ kita harus membuat narasi yang dengan cara penyelesaian masalah, antipasi masalah serupa, terhindar tidak terulang, kemudian peningkatan kualitas penanganan masalah. Ini yang Bapak Ibu jelaskan ya atau uraikan. Pengalaman ini memberikan saya pembelajaran dan wawasan mendalam tentang peran media yang tepat dalam pendidikan peserta didik kelas rendah pada SDN kelas 1A SDN Merdeka, khususnya dalam pembelajaran materi bab membaca Al-Quran. Melalui pengalaman ini, saya memperoleh beberapa refleksi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, cara menyelesaikan masalah, yaitu saya memanfaatkan media video pembelajaran interaktif, mengembangkan video animasi pendek 2-3 menit yang menampilkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya dikemas dalam lagu sederhana, warna cerah, dan karakter kartun. Bapak Ibu jangan berpikir susah ya, kita bisa mengambil dari YouTube videonya itu. Kemudian menghentikan video pada momen tertentu, di pause videonya untuk memberikan kesempatan siswa menjawab, menebak, dan meneripkan. Membagikan siswa dalam kelompok kecil lalu memberikan mereka kartu huruf untuk disusun sesuai harokat setelah menonton. Kemudian menyediakan LKPD interaktif berupa permainan mencocokkan huruf dan harokat. Kemudian melibatkan siswa dalam bermain peran menjadi guru kecil yang memandu temannya membaca. Kemudian poin yang kedua, antipasi masalah serupa agar tidak terulang. Agar kendala serupa tidak terulang di tahun ajaran yang akan datang, saya menyusun langkah antisipasi sebagai berikut. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa yang lebih menyeluruh sebelum pembelajaran dimulai, yaitu diagnosis awal di awal tahun ajaran. Menyesuaikan media dengan karakteristik peserta didik kelas rendah, termasuk dalam durasi video, gaya bahasa, visualisasi, dan tempo narasi. Mempersiapkan lebih dari satu alternatif metode dan media, sehingga pembelajaran tetap berlangsung menarik meski ada kendala teknis atau situasional, contohnya mati lampu dan hujan, Bapak Ibu ya. Memberikan ruang bagi siswa untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga pembelajaran lebih responsif terhadap kondisi nyata kelas. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Nah, itu masukan Bapak Ibu ya, kita minta masukan kepada anak-anak. Melibatkan orang tua secara berkala dengan membagikan tautan video pembelajaran dan panduan belajar sederhana yang dapat dilakukan di rumah melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian peningkatan kualitas penanganan masalah. Ini peningkatannya terhadap lebih kepada pendidik atau guru. Sebagai hasil dari refleksi ini, saya memperkuat beberapa aspek profesionalisme dalam menangani tantangan pembelajaran seperti mengikuti pelatihan pengembangan media pembelajaran digital untuk menciptakan video interaktif yang lebih relevan dengan usia siswa, menerapkan asesmen formatif berbasis observasi langsung dan portofolio yang memberikan gambaran lebih utuh terhadap kemajuan siswa, meningkatkan kolaborasi antara guru, terutama merancang media bersama dan bertukar pengalaman praktik baik. Menetapkan siklus refleksi pembelajaran mingguan untuk meninjau efektivitas metode, efektivitas media, Bapak Ibu ya, salah.
partisipasi siswa dan hasil belajar. Memberdayakan siswa sebagai subjek pembelajaran seperti memberi kesempatan tampil membaca huruf, menjelaskan harokat kepada teman, atau membuat cerita bergambar. Kemudian pendekatan berpusat pada peserta didik tidak berarti membiarkan, tetapi membimbing. Guru berperan sebagai fasilitator, menyediakan ruang eksplorasi bukan sebagai pemberi informasi tunggal, menjadi fasilitator yang memandu siswa mengalami, mengeksplorasi, dan membangun pemahaman yang sendiri. Ruang refleksi guru penting untuk perbaikan, kesadaran bahwa media awal kurang efektif membuat saya mencari solusi dan hasil yang jauh lebih baik. Keterlibatan emosional siswa menjadi kunci. Ketika siswa senang dan tertarik, mereka lebih cepat belajar dan mengingat. Siswa belajar lebih baik ketika suasana belajar menyenangkan, seperti lagu, permainan, diskusi ringan, mendorong pembelajaran yang rileks dan bermakna. Seperti media lagu, permainan dan diskusi ringan mendorong pembelajaran rileks namun bermakna. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu, ini boleh diberi, boleh tidak. Perubahan penggunaan media pembelajaran membutuhkan keberanian dan evaluasi terus-menerus. Saat guru menyadari bahwa media konvensional lama tidak efektif, perlu terbuka pada cara baru yang lebih sesuai zaman dan kebutuhan siswa. Video animasi interaktif hanya media pembelajaran, tetapi keberhasilan bergantung bagaimana siswa diajak berpikir dan terlibat. Media harus sesuai dengan perkembangan kognitif dan psikologis siswa. Anak kelas 1 belum mampu memahami simbol abstrak tanpa dukungan visual dan auditori yang kuat. Mereka cenderung mengingat apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung melalui kegiatan. Nah, sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya itu dari saya, tapi trik tips dari saya, Bapak Ibu, ingat membuatnya sesuai rubrik penilaian. Nggak harus sepanjang ini Bapak Ibu, sesuai ketentuannya berapa kata, ini hanya saya buat, yaitu secara komprehensif Bapak Ibu ya. Ini ada penilaiannya Bapak Ibu, kurang sekali, kurang baik, baik sekali. Jadi Bapak Ibu sudah harus bisa berlatih mulai dari sekarang membuat studi kasus reflektif yang pernah Bapak Ibu alami dalam melakukan kegiatan pembelajaran selama ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang sangat berharga, baik ya Bapak Ibu, yang bisa diambil maknanya Bapak Ibu uraikan dalam 4 langkah itu tadi ya Bapak Ibu. Selamat membuat studi kasus reflektif. Saya akhiri. Wassalamualaikum.